Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Management Talks Maintenance edisi ke-23 ini masih akan membahas mengenai root cause analysis ya, dengan topik opportunity analysis. Opportunity analysis ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi namun akar masalahnya belum diketahui. Karenanya hasil dari opportunity analysis ini akan menjadi masukan bagi tim RCA untuk menentukan event mana atau failure mana yang akan dibahas lebih dahulu. Opportunity analysis. Dengan semua kebisingan dan gangguan dari lingkungan kerja yang reaktif, terkadang kita mudah untuk mengabaikan hal yang sudah jelas atau kita fokus hanya pada short term. Untuk menentukan di mana masalah kita yang paling signifikan, kita harus menggunakan teknik yang akan memungkinkan kita secara objektif melihat semua peristiwa sejarah yang berkontribusi pada kinerja kita atau pada kekurangan kita. Dua alasan mengapa kita melakukan opportunity analysis. Pertama, kita harus melakukan analisis satu event kejadian dibanding dengan kejadian yang lain. Kita harus berbicara dalam bahasa bisnis. Dua, fokus organisasi pada peristiwa yang paling penting sehingga lompatan kuantum dalam produktivitas dapat dilakukan dengan lebih sedikit sumber daya organisasi yang digunakan. Untuk kita dapat menentukan event mana yang harus kita lakukan analisis lebih dahulu, maka kita menggunakan yang kita sebut Modify FMEA atau Modify File Mode Effect Analysis. Perbandingannya adalah tradisional FMEA ialah probabilistik, yang kita akan melihat apa yang akan terjadi di depan, sementara opportunity analysis atau Modify FMEA untuk membantu kita mengungkap masalah dan kegagalan yang sedang terjadi. Ini memungkinkan kita untuk melihat berapa biaya yang sebenarnya dari masalah-masalah ini dan bagaimana hal itu benar-benar mempengaruhi operasional atau proses produksi kita. Untuk memperjelas, mari kita bahas mengenai traditional FMEA dibanding dengan modify FMEA. Traditional FMEA bersifat probabilistik, yaitu berbicara mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara opportunity analysis kita bicara mengenai apa yang sedang terjadi di saat sekarang. Perhatikan pada traditional FMEA yang kita dapatkan adalah severity, probability, dan hasil akhirnya adalah criticality. Sementara pada opportunity analysis yang kita dapatkan adalah berapa nilai labor yang terpakai pada suatu event, material, dan berapa lama downtime yang terjadi, sehingga kita dapatkan berapa total loss yang terjadi pada satu event. 7 langkah dasar untuk melakukan opportunity analysis. Pertama, melakukan persiapan pekerjaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, meringkas dan menjadikan hasil atau summarize and encode result. Yang keempat adalah menghitung kerugian, calculate loss. 5, menentukan tampilan signifikan atau significant view. Yang keenam adalah validasi hasil. Dan yang ketujuh, mengeluarkan laporan atau issue report. Mari kita bahas satu persatu atau langkah per langkah dari opportunity analysis. Langkah pertama adalah pekerjaan persiapan analisis. Definisikan sistem yang akan dianalisis. Buat gambar atau block diagram dari event yang akan dianalisis. Jelaskan fungsi dari masing-masing blok. Gap. Buat daftar interview permulaan dan jadwalnya.
Untuk mendapatkan data-data dari orang-orang yang kenal dengan kejadian, maka kita akan merancang satu lembar wawancara yang konsisten dengan undesirable event definition. Pertama, subsistem yang berkorelasi dengan blok dalam diagram blok. Yang kedua adalah event atau kejadian yang tidak diinginkan. Ketiga adalah failure mode, alasan yang jelas bahwa ada peristiwa yang tidak diinginkan. Keempat adalah frekuensi kejadian per tahun. Kelima adalah dampak per kejadian, biasanya digambarkan dalam bentuk finansial atau rupiah. Dan yang terakhir adalah kerugian total per tahun, dihitung dengan mengalihkan frekuensi per tahun dengan dampak per kejadian. Langkah kedua dari opportunity analysis adalah pengumpulan data atau collect data. Pertama, semua data dapat diambil dari CMMS. Yang kedua, pengumpulan data dari orang-orang terkait melalui wawancara. Sementara struktur wawancara akan menggunakan definisi peristiwa, kejadian, event, dan blok diagram untuk aliran proses. Wawancara adalah lintas disiplin, misalnya pemeliharaan, operation, proses engineer, dan lainnya. Langkah ketiga dari opportunity analysis adalah summarize dan encode data. Data-data yang telah dikumpulkan kita ringkas dalam bentuk Excel, dilengkapi dengan coding-coding, sehingga dari ringkasan ini kita akan mendapatkan data-data yang bersifat duplikat atau redundant. Setelah kita mendapatkan data bersih, langkah selanjutnya adalah menghitung kerugian. Untuk menghitung kerugian, kita memerlukan data-data, pertama adalah event, failure mode, frekuensi, impact, dan total loss per unit, dan total loss per system. Untuk menghitung total loss per unit, maka perkalian frekuensi kalikan impact, maka kita dapat total loss per unit. Sementara untuk menghitung total loss per system, maka jumlah equipment yang tersedia pada sistem tersebut dikalikan dengan total loss unit. Selanjutnya, langkah kelima dari opportunity analysis adalah menentukan the significant view. Significant view didefinisikan sebagai 20% peristiwa kegagalan yang dianggap bertanggung jawab atas 80% kerugian. Untuk menentukan significant view, pertama adalah buat daftar kejadian dalam 1 tahun. Seperti pada tabel 3, yaitu dari subsistem, event, mode, frekuensi, impact, dan total loss. Langkah kedua adalah jumlahkan kolom total kerugian tahunan untuk mendapatkan angka total kerugian global untuk semua peristiwa dalam analisis. Langkah ketiga adalah kalikan angka total kerugian global seperti pada angka 2 sebesar 80%, dan ini akan menentukan significant view. Langkah keempat, urutkan kolom kerugian total dari urutan yang paling besar hingga urutan yang paling kecil. Langkah kelima, jumlahkan total kerugian dari yang terbesar hingga yang terkecil hingga kita mendapat jumlah kerugian significant view. Pada tabel 3 kita lihat bahwa significant view terdiri dari 4
mode, yaitu mode 11 dari subsistem A, mode 7 subsistem A, mode 1 dari subsistem B, dan mode 5 dari subsistem A. Apabila kita jumlahkan total loss dari keempat mode ini akan relatif sama dengan 80% dari total loss atau kerugian tahunan. Setelah kita mendapatkan view, maka keenam dari opportunity analysis adalah validate result. Kita memastikan hasil yang verifikasi bahwa temuan akurat itu relatif dekat dengan gap yang ditetapkan pada tahap persiapan. Aturan umumnya adalah plus minus 10% dari gap, dan untuk validasi periksa kembali significant view. Langkah ketujuh dari opportunity analysis adalah issue report. Issue report akan dikirimkan kepada semua pihak yang berkepentingan yang terdiri dari penjelasan mengenai analisisnya, irisan singkat tentang apa itu opportunity analysis, tujuan serta manfaatnya. Display result yang menampilkan hasil berupa bar chart, grafik, atau lembar kerja. Ketiga adalah hal-hal yang penting yang jadi perhatian dari manajer. Yang keempat adalah rekomendasi event mana yang akan dianalisis lebih dulu oleh tim RCA. Demikian telah kita bahas mengenai opportunity analysis sebagai dasar menentukan significant view dan menentukan event dan mode mana yang akan dibahas lebih dahulu oleh tim RCA. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.